Ini kartu-kartu JR-nya. Ya. Ini gue nggak bisa hitung lah, nggak tahu berapa ini. Semacam kayak village onsen gitu, dan onsennya nggak cuma satu, kayak ada beberapa, lu bisa milih yang mana gitu. DJ ini apa? Harus orangnya udah Maria Sama. Jadi kalau lu ngomong Maria Sama, mereka tuh semua udah tahu lu mau kesini gitu. Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo Bud. Oh, Ping. Gua juga thank you nih sebelumnya. Mau sama-sama mau bantu, mau meluangkan waktu, mau sharing nih. Happy to share of course, apalagi sama teman nih Budikun. Oke, jadi Ping ya, gue panggil lu Ping aja ya. Yep. Biar enak. Yep. Boleh sedikit perkenalan Ping, lu kesibukannya apa? Gue kerja di Jakarta, kantor gue di Kuningan. Gue kerja di satu perusahaan fintech. Cuman karena pandemi, gue jadi work from home. Dan karena hometown gue itu di Solo, gue untuk mengirit biaya dan segala macam, dan juga untuk supaya lebih dekat ke keluarga, gue sekarang tinggal di Solo untuk sementara. Tapi semoga kalau pandemi berakhir, gue cepat bisa pindah ke Jakarta dan go back to work again di office ya. Oke. Jadi kan gue denger lu lumayan cukup sering ya pergi ke Jepang. Lumayan. Berapa kali ya? Dari 2013 sampai sekarang itu 5 kali. Wow. 5 kali. 5 kali itu semua lu pergi sendiri atau tour guide atau sama keluarga atau teman? Nggak pernah pakai tour guide. Jadi kita selalu pergi. Jadi kan gue 5 kali nih. 3 kali itu sama keluarga sama temen. Kalau nggak keluarga sama temen. Yang 2 kali itu sendiri. Benar-benar purely solo trip. Oke. Yang keluarga sama teman itu kemana aja tuh? Kalau keluarga sama teman itu yang basic sih. Karena pertama kali ke Jepang, biasanya kan kita ke Tokyo, Kyoto, Osaka. Ya, ke situ doang sih biasanya sih kalau sama keluarga sama teman. Yeah. Terus ya biasanya sih di sekitar Tokyo aja gitu, nggak sampai kemana. Paling ke Kawaguchiko yang di Mount Fuji. Ya. Mentok-mentok ke situ. Berarti sebanyaknya 3 kali ke Jepang itu mostly ke 3 kota itu ya? Yes. Tokyo-nya pun kadang-kadang kalau ke suburb ya paling yang deket-deket aja sih, yang Kamamura, yang masih bisa di travel by local train lah gitu. Nggak sampai harus keluar dari kayak, itu kan Kanto ya, kalau Tokyo di Kanto. Nggak usah keluar Kanto sih, gitu biasa. Tadi lu mention tentang Kawamura, itu di bagian Tokyo-nya sama? Kamamura itu kayak semacam seaside city gitu. Kamamura itu sebenarnya gue nggak planning ke sana, cuman bukan Kamakura. Yep. Nah itu sebenarnya gue kesana itu pas Kamakura itu sebenarnya gue tuh nggak ada plan kesini, cuman pas summer gue kesini bareng keluarga kan. Terus mereka ada kesibukan lain, terus gue kayak mikir, gue ngapain ya? Kayak maksudnya Tokyo gue udah kayak ke semuanya gitu, ke Ginza, Ueno, segala macam. Terus gue kayak browse, ini kayak lumayan juga nih, kayak lihat nih, 7 out of 200 definitions ini, kayak rankingnya nomor 7 lumayan kan. Gue kesana by train. Ini gue lihat ini ke shrine, ke Great Buddha. Patung Buddha ini nih, kayak patung Buddha gede ini nih. Yes, ini perjalanannya lumayan panjang nih dari train ke sini lumayan lama, setengah jam kayaknya deh. Berarti abis naik train, lo naik bus juga atau gimana? Gue ngambilnya itu train biasa dari Tokyo ke kemana gitu, terus abis itu mesti naik local train lagi nih, local train yang super kayak bener-bener masih jadul banget gitu, cuman keren, lucu gitu. Berarti ini spontan ya? Unplanned trip. Spontan, ini unplanned. Gue kayak lagi mikir, gue ngapain ya hari ini ya? Maksudnya kayaknya ini kayaknya sehari sebelum gue pulang Indo deh kayaknya. Sehari sebelum gue flight gue ke Indo, gue kayak mikir, ngapain ya dibanding, atau mungkin malam itu juga kalau nggak salah, malam itu juga gue harusnya pulang Indo, cuman gue kayak siangnya nggak tahu mau ngapain. Akhirnya udahlah, gue plan kemana lah, gue kayak iseng type one day trip bikin Tokyo gitu, terus muncul Kamakura, ya udahlah gue langsung cabut. Wow. Yep, ini lebih ke arah banyak kuil-kuil ya berarti ya? Ya banyak kuil. Sebenarnya yang paling greatest attraction tuh ininya nih, Great Buddha. Cuma saat itu kan gue summer ya, tuh panasnya bukan main. Jepang tuh kalau summer, panasnya lebih gila daripada Indonesia. Jadi
karena gue kesannya agak keringetan dan segala macam, gue ngadem dulu nih ke sini. Ada temple, kalau nggak salah di sini nih tempelnya. Oke. Ini bagus sih, tempelnya is very good dan kayak unik gitu. Nih, lihat deh, lucu ya. Banyak bambu ya? Iya, banyak bambu. Yep. Berarti di sini memang mungkin lebih calm ya, lebih relax, lebih santai dibandingkan Tokyo yang kota sibuk. Yes. Tapi di sini surprisingly mungkin karena banyak summer holiday juga, banyak orang Jepangnya di sini. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya kita pergi ke spring atau misalnya fall atau winter gitu kan biasanya sepi ya atau lebih banyak turis. Kalau di sini tuh pas gua kesana banyak banget orang Jepangnya asli karena mungkin lagi holiday mereka juga. Oke. Ke pantai juga nggak? Enggak, gue nggak ke pantainya karena nggak keburu. Gue kayak ini gue emang sengaja kesana kayak want to have like sightseeing bentar, terus gue langsung balik ke Tokyo, packing, malamnya gue udah flight ke Indo. Oke, ini Kamakura ya. Ya, Kamakura. Ini dari di antara 3 kota itu tuh, Tokyo, Kyoto, Osaka, itu yang paling favorit yang mana? Kyoto dong. Kenapa Kyoto? Kyoto soalnya ada a mix of kayak cultural ancient mereka, kayak semua kue-kuenya masih very preserved. Distriknya juga Gion, segala macam masih bagus gitu kan. Yang Bamboo Grove itu loh, tau nggak? Ya, Arashiyama. Arashiyama, Higashiyama itu gue suka banget kesana karena kayak masih orang-orang kesana pun masih pakai kimono, kalau enggak pakai yukata. Ya, kalau misalnya Osaka itu kan lebih city life ya. Kalau Kyoto ada city-nya juga, ada downtown-nya, ada city life-nya juga, tapi juga ada daerah yang lebih very traditional gitu. Kalau yang gue paling suka itu adalah ini Kiyomizu-dera. Gue sambil lihat HP ya, karena gue lupa nama-namanya. Ya, it's a temple di mana nih cakep banget kayak ini, gila. It's a temple di mana kamu bisa kayak lihat kayak bawahnya Jepang lah, kayak bawahnya Kyoto lah gitu. Mungkin kalau musim gugur lebih bagus lagi kali ya dengan daun-daun yang ya musim gugur tuh gue itu nggak pernah ke Jepang musim gugur, dan itu tuh cita-cita gue tuh ke Jepang musim gugur, tapi belum kesampaian. Selama ini selalu kalau nggak winter, spring, kalau nggak summer cuma sekali doang karena gue kapok. Panas ya. Gue kapok, selalu panas banget. Cuman spring ya bagus banget, cuman biasanya crowded karena kan cherry blossom season kan. Waktu itu lu lihat bunga sakura pas spring? Iya, gue lihat bunga sakura. Oh, itu di Kyoto ya? Pas di Kyoto juga tuh spring? Iya, pas di Kyoto gue spring. Jadi gue tuh ke kita cuma baru pernah sekali sih, which is kayak pas 2016, dan itu pas spring. Itu sama adik gue sama teman gue. Itu Kyoto, Tokyo, Osaka. Ya maksudnya kayak yang basic, yang beginner punya guide lah. Tapi gue pertama kali ke Jepang itu 2013 ke Tokyo doang, sama ke Kawagujiko. Tapi masih daerah Kanto kan. Kalau ini kan udah ke lebih keluar dari Kanto. Ini ke Kansai kan. Kalau Kyoto, Osaka udah Kansai. Oke. Kalau di Tokyo-nya sendiri, lu ada ini nggak? Tempat paling favorit di Tokyo? Tempat paling favorit, gue lumayan suka Ueno. Ueno itu karena ada kayak semacam pasarnya gitu loh. Gue lupa namanya apa. Okay. Nah itu tuh gue lumayan suka. Tapi nggak semua orang suka ke situ karena daerahnya lebih dianggap kumuh dibandingkan kayak Tokyo, Ginza, Shibuya gitu-gitu. Tapi gue kesana, gue suka karena banyak kayak toko-toko kecil yang jual-jual barang-barang murah, cindera mata yang murah segala macam. Nah itu gue suka kesana, dan gue sukanya lagi itu banyak hidden gems kayak izakaya. Jadi gue itu kalau kesana gue selalu meet up with my Japanese friend. Ya Japanese friend yang I made during my study in Seattle. Kadang-kadang gue suka meet up dan biasanya kita ketemunya di Ueno. Kenapa? Soalnya di Ueno itu banyak izakaya. Izakaya tuh kayak restoran di mana orang-orang Jepang biasanya kalau misalnya habis dari ngantor ke sana gitu, kayak untuk ya minum sake sambil ngobrol-ngobrol gitu. Jadi biasanya tuh nggak ada turis, but
hampir nggak ada turis di sana. Kayak gue nggak pernah deh selama gue ke izakaya itu selalu ada turis, nggak pernah sih selama ini ya. Wow. Terus menunya juga nggak ada menu Inggris, jadi bener-bener tempat yang buat Japanese gitu, yang orang-orang nggak tahu gitu. Buat orang lokal ya? Ya, buat orang lokal. Ya, nggak buat orang lokal sih, buat orang turis pun boleh. Cuman biasanya mereka jarang banget turis yang kesana, sampai mereka itu biasanya nggak ada menu Inggris gitu. Dan biasanya gue kesana dengan orang lokal, kayak temen gue itu, karena dia tahu nih, wah ini menunya ini enak, ini gitu. Jadi gue kayak suka banget lah. Namanya inget nggak lo apa itu? Gue nggak inget nama restorannya. Padahal gue udah pergi kayak ke beberapa tempat, tapi gue nggak pernah inget. Dan tempatnya selalu kayak hidden gitu. Kayak gue harus masuk kemana, naik tangga, baru ada di sini gitu. Gila, kayak sangat tersembunyi. Tapi surprisingly, meskipun tersembunyi, orang-orang Jepang tuh banyak banget ke sana. Jadi itu kayak maybe kayak local people punya knowledge kali ya, kayak hidden gems-nya orang Jepang lah gitu. Itu harus booking nggak sih atau bisa langsung ke sono? Nggak, bisa langsung ke sono. Cuman kadang-kadang kalau full ya mungkin masih nunggu untuk orang cabut gitu. Cuman nggak ada bookingan sih. Itu kayak bener-bener tempat buat orang kayak habis ngantor ke sana, minum sambil hahaha segala macam gitu. Kalau kita ke proper Japanese restaurant kayak ramen atau kayak sushi gitu kan biasanya kan quiet kan. Biasanya kalau lebih orang Jepang kan sangat sopan santun dan nggak terlalu banyak ngomong, kayak kalau ngomong pun kayak bisik gitu. Kalau di sini wah itu rame banget sih, itu kayak orang udah kayak hahaha gitu. Oh, benar-benar beda banget ya. Ya tempat-tempat buat kayak misalnya orang ngantor udah selesai pulang, kayak udahlah mereka melepaskan stres, kelelahan itu, melepaskan stres, terus sambil ngobrol sama koleganya segala macam, minum sake, terus makan makanannya pun bukan makanan yang kayak sushi gitu-gitu, bukan, tapi kayak lebih kayak ikan pari yang kayak apa yang aneh-aneh gitu, yang gue kayak juga kayak gue nanya ke temen gue nih makanan apaan, coba aja lu pasti suka gitu. Wow, and then lu suka? Suka banget. Gue nggak pernah menyesal ke izakaya itu, kayak kalau misalnya gue ke Jepang, gue pasti tanya temen gue, mau ketemuan gak nih? Kalau mau kita dinner lagi nih, kalau nggak lunch di izakaya place tuh yang tentuin, gue ngikut aja lah, pokoknya gue ngikut orang lokal. Menarik. Sama kan kalau kita kayak misalnya turis ke Indonesia, mereka taunya ya makanan mungkin yang di mall ya kan. Tapi mereka nggak tahu tuh warteg, ya kan? Yang kita harus bawa mereka ke warteg gitu. Betul. Untung lu ada ini ya, orang teman Jepang tuh ya. Ya. Oke. Terus kalau di antara ini kita masih ngebahas yang 3 kota gede dulu ya. Di antara itu yang ada yang paling lu memorable banget nggak? Pas sebenarnya bukan di Tokyo-nya ya, ini pas di Kawaguchi ya. Pas di Kawaguchiko itu, gue itu kesana kan, gue pesen hotel. Gue pesen hotelnya itu di pokoknya daerah sana juga, cuman jauh dari Kawaguchiko, harus 3 jam. Cuman di kepala gue itu somehow, gue kayak ngerasa hotelnya itu di ingetan gue tuh deket. Kayak paling berapa menit lah naik bus gitu. Dan gue kesana sama temen gue, sama adik gue, kita main-main di Kawaguchiko dulu kan. Kayak kita main-main ke temple inilah, kemana, terus masih mau onsen. Nah, pas sore-sore gitu, kita mau onsen, kita ke tourist center nih, nanya, onsen yang ini di mana ya? Maksudnya kayak dari sini kayaknya deket, cuman gimana kesananya gimana gitu. Terus dia bilang, oh mau kesana, di sini. Terus dia nanya, untungnya dia nanya nih Bud, dia nanya, hotel lu di mana? Oh hotel gue di sini, gue belum check in. Dia kaget, dia shock, hah hotel lu di situ? Itu lu nggak keburu kali, lu konsen lu kesana nggak keburu. Gue kayak, emangnya sejauh apa? Itu 3 jam woy. Gue kayak, what? Itu gue kayak, ya bener-bener di situ sih, kayak itu yang memorable banget. Yang akhirnya kita batalin onsen, kita langsung, orangnya untung baik banget, dia teleponin hotelnya. Gue nanya, boleh nggak nih dibatalin hotelnya? Gue kayak pesen hotel daerah sini aja gitu. Cuman karena high season, semua hotel overbook, kayak fully book di situ gitu kan. Terus si orangnya bilang, sorry ini udah fully book semua, lu paling gue bantuin telepon hotelnya aja, gue bakal bilang lu bakal dateng telat gitu. Terus diteleponin beneran nih, dibilang, ya, mereka untungnya sebagai orang Jepang yang baik, mereka bilang lu bisa check in malam gitu, ya nggak apa-apa, mereka udah tahu bahwa lu bakal dateng gitu. Tapi nggak bisa dibatalin karena di sini pun nggak ada hotel yang bisa nerima lu karena semua udah fully book gitu. Ya udah, akhirnya kita kayak gak jadi onsen, kita lari-lari cepet-cepet, itu kita harus naik 3 bus atau berapa bus gitu untuk kesana, karena saking desanya itu si tempatnya ini. Gue emang sengaja pilih itu karena memang bagus. Itu di depan Lake Soji namanya, kan di Kawaguchiko tuh ada 5 lake besar kan.
Cuman Lake Soji ini paling kecil. Di situ tuh hotel kita tuh bener-bener di depannya Lake Soji gitu. Nah itu gue lihat karena emang ratingnya bagus dan emang di pinggiran banget. Cuman gue tuh nggak tahu kenapa. Mungkin pas gue research gue tuh lupa kalau itu tuh jauh banget dari Kawaguchi. Yap. Jadi gue naik bus, itu yang bus yang gue ambil semuanya itu bener-bener last bus sih. Pas gue datang sini, gue transfer kemana, last bus lagi, kemana lagi, last bus. Sampai terakhir, bus yang terakhir tuh udah nggak ada, kita harus naik taksi, Bud. Dari bus station ke, iya. Mahal dong. Memorable banget sih, mahal, cuman ya itu ya salah satu pembelajaran lah ya, bahwa you need to research where your hotel is gitu. Sebenarnya gue tuh biasanya orangnya research banget dan biasanya gue tuh tulis oke, dari sini ke sini tuh berapa lama, terus naik apa. Cuman saat itu gue tuh kayak mungkin salah perhitungan atau salah ingetan gitu. Gue kayak anggapnya hotel itu kayaknya nggak jauh deh gitu, tapi ternyata tuh 3 jam. Gue kayak, dan amazingly pas gue datang di hotelnya itu kan dinner udah nggak ada, cuma mereka tuh orangnya masih nungguin nih, orang di kitchennya masih nungguin pas kita datang, welcome gitu. Ini dinernya kita udah siapin, tapi udah bukan jam dinner, jadi mungkin agak dingin. Gue kayak wah amazing sih. Ini gue udah thank you banget, lu nggak usah harus nyiapin dinner ini, cuman lu masih nungguin kita dan masih disiapin full course loh untuk dinernya itu. Ini di ryokan kan ya berarti ya? Di ryokan bener. Oh, yang dapat full set dinner, full set breakfast itu kan ya? Ya, sampai kamarnya juga yang kayak masih yang tradisional itu. Betul. Wow, itu juga pernah di Kyoto. Oke. Di sono di hotel itu nggak ada onsen gitu kan? Ada onsen tapi private onsen. Oh, private. Iya, private onsen. Gue tuh sebenarnya lebih suka public onsen karena biasanya airnya lebih panas dan kayak pemandangannya lebih gede kan. Cuman karena itu yang public onsen yang gue mau pergiin itu ada di Kawaguchi dan itu jauh. Kayak mesti kayak gue onsen dulu, gue nggak bakal keburu naik bus. Akhirnya gue onsennya di itu aja di private onsen. Cuman gue pernah nyobain sih public onsen beberapa kali di Jepang. Di mana ya tuh? Tapi bukan di Tokyo ya. Kan gue tadi gue mention gue 5 kali ke Jepang, 2 kali itu gue solo trip. Yang pertama ke Kyushu. Kyushu itu is an island of its own dengan 7 prefecture kalau nggak salah. 7 atau 6 atau 7 gitu. Kalau nggak salah 7. Terus satu lagi gue ke Tohoku region. Okay. Nah, Tohoku itu di atasnya Tokyo. Tohoku ini gue baru sana tahun 2020 sebelum pandemi. Jadi kayak pas awal-awal, pas Januari akhir ke Februari awal gue ke sono. Oke, kita bahas Tohoku dulu ya. Itu tadi Tohoku berarti lumayan dingin dong ya, tadi bilang di utara ya? Yes, dingin. Ya, dia di utara. Tapi masih di bawahnya Hokkaido ya. Jadi Tohoku itu kalau misalnya research itu di atasnya Tokyo cuma di bawahnya Hokkaido. Oke. Itu jadi waktu itu solo trip itu cuma khusus ke Tohoku doang tuh? Ya, dan itu juga sebenarnya itu kayak very impulsive plan. Jadi gini, gue itu kan baru lulus kayak Apple Developer Academy kan, terus gue dapat kerja di tempat kerja gue sekarang di fintech itu. Dan itu gue dikasih tahu mulainya Februari 10. Terus pas saat gue menerima email itu tuh pas kira-kira tanggal 25 Januarian ya gitu. Terus gue mikir, wah kalau gue kerja nih gue gak bisa di Jepang sering nih. Gue langsung malam itu juga gue book tiket. Wow. Book tiket. Gue nggak pakai mikir, gue langsung gue harus merealisasikan plan gue ke Tohoku karena dari dulu gue pengen banget ke Tohoku cuma belum pernah kesampaian. Gue nggak pakai mikir, gue langsung drep ke sono. Tapi gue lewat Jakarta kan, gue masih Solo kan. Jadi gue book tiketnya tuh kalau nggak salah tanggal 28 kalau nggak salah. Terus gue ke Jakarta dulu, gue beli JR Pass. Nah ini buat teman-teman yang mau ke Tohoku, ini gue udah tip nih. Lu orang nggak usah beli JR Pass yang nationwide, itu kan mahal. Kalau emang tujuan lu cuma ke Tohoku, lu bisa beli JR Pass East yang Tohoku. Jadi JR Pass East ini tuh ada 2 macam, ada yang Tohoku, ada juga yang satu lagi, gue lupa namanya apa. Cuman gue cuma beli yang Tohoku doang. Itu lebih murah dibandingkan JR Pass yang nationwide. Oke. Dan itu juga berlaku seminggu juga bukan? Enggak, itu gue belinya yang 5 hari, kalau nggak salah 5 apa 3, kalau nggak salah 5 hari, cuman itu tuh nggak harus konsekutif gitu, nggak harus kayak lu pakai sekarang, besoknya lu pakai lagi, enggak. Dia itu, kalau JR Pass yang biasa kan emang dia tiap per hari kan, lu pakai nggak pakai ya kehitung gitu. Kalau ini enggak, nih cuma kehitung di mana lu pakai aja gitu. Misalnya hari ini gue pakai,
Besok gue nggak pakai, ya udah. Besoknya lagi baru dihitung. Pas gue pakai. Oke. Wow, gue tahu, menarik. Gue tadi sempat penasaran deh. Oh, lu begitu begitu kepengennya ke tempat Tohoku itu, emang Tohoku ada apa sih? Gue Tohoku itu sebenarnya bukan karena ada apa-apa atau gimana, cuman karena emang daerah yang belum pernah gue explore dan pengen gue explore aja sih. Karena gue tahu every part of Japan itu unik dan gue penasaran aja ada apa di Tohoku gitu. Dan gue nggak nyesel sih ke sana. Di Tohoku itu, tapi karena keterbatasan waktu, gue di sana kan cuma less than a week ya. Gue nggak sampai seminggu ke sana karena gue harus balik ke Jakarta karena ada kerjaan, bukan yang kerjaan yang di fintech tapi kerjaan lain. Gue cuma 5 hari di sana, 5 atau 6 hari lah gitu. Jadi gue cuman ke 3 prefecture doang nih. Tohoku itu kalau nggak salah ada 6 prefecture. 3 prefecture dalam 5 hari itu lumayan. Iya. Dan gue nggak nyesel karena banyak banget yang bisa dilihat, Budi. Dia itu ada Fukushima. Fukushima itu tempat yang itu loh, yang apa sih, tsunami itu loh, yang pas 2011. Ya, ya. Dia tuh di Tohoku ada Fukushima, ada Yamagata, ada Miyagi, Iwate, Akita, sama Aomori. Gue cuman ketiga doang. Gue cuman di Miyagi, Akita, sama Aomori. Dan gue selama stay itu, karena gue malas bawa koper kemana-mana, gue cuman stay di satu tempat di Miyagi doang, di Sendai. Jadi di Miyagi itu ada kota, kalau nggak salah ibu kotanya lah, pokoknya kota terbesarnya itu namanya Sendai. Gue stay di Sendai, terus gue tiap hari gue PP nih, misalnya gue mau ke Akita gitu, gue PP ke Akita, gue explore, balik lagi. Jadi tiap hari nih, kalau gue bisa liatin ke lu nih, ini kartu-kartu JR-nya gue. Jadi JR Pass gue kan, kalau gue mau book kan gue tetap di stationnya kan. Ini gue lu nggak bisa hitung lah, nggak tahu berapa ini. Ya lu masih simpen ya semuanya ya? Ya gue masih simpen semuanya karena mood gue ini kenang-kenangan banget sih. Wih, gila. Yep. Jadi tadi di 3 prefecture, yang pertama tadi apa, sorry namanya, tempat lu tinggal? Miyagi. Di Miyagi itu ada apa ya? Nah, jadi pertama-tamanya itu gue dari Tokyo ke Miyagi itu gue pakai JR Pass. Jadi itu udah ke cover free. Jadi kan flight gue malam. Gue nyampe Jepang malam, gue stay dulu di Tokyo semalam. Besoknya pagi-pagi banget gue langsung ke Sendai, ke Miyagi itu. Gue di Sendai itu ke Shiogama. Nah, dari Shiogama itu kan sebenarnya dari Shiogama ke Matsushima atau Matsushima ke Shiogama itu lu bisa naik ferry di Miyagi dua-duanya. Gue karena lihat waktunya itu dari Sendai tempat gue itu lebih deket ke Shiogama, akhirnya gue ke Shiogama dulu gitu. Shiogama ini pengalaman memalukan ya, karena di Shiogama gue nggak eksplor mana-mana, tapi karena gue tahu tuh udah sore banget dan boatnya itu tinggal satu, gue lari sekenceng-kencengnya nih pas gue udah nyampe ke Shiogama Station, gue lari sekenceng-kencengnya ke ferry, ke tempat boatnya itu, ke ferry terminalnya. Gue lari, gue sampai jatuh, bangkit lagi, pokoknya gue nggak jangan sampai miss the bus gitu. Pas gue udah masuk terminalnya, gue teriak tuh, Obasan, gue udah nggak pakai malu lah pokoknya. Yang penting gue jangan sampai ketinggalan ferinya gitu. Orang tua emang ya? Iya, kelihatan orang tua. Gue kayak jangan sampai, gue kayak ditungguin kan, gue sampai beli, terus gue masuk nih. Pas gue masuk ferry tuh bener-bener gue the last person. Gue orang terakhir yang masuk. Tapi itu pun juga nggak banyak sih, kayak setahu gue itu selain gue ada 3 orang lagi, dan itu kayaknya orang China, kalau nggak dari China, dari Hong Kong lah gitu. Oke. Cuma berempat di ferry ini? Iya, berempat. Jadi pas di Miyagi itu lu ngapain di sono tuh? Miyagi itu jujur gue Miyagi nggak eksplor karena gue itu menjadikan itu menjadi tempat tinggal gue, kayak tempat hotel gue, karena itu lumayan sentral kan. Nah, ya, jadi Sendai itu jujur gue nggak terlalu eksplor. Jadi Sendai itu dari station ke hotel gue itu sekitar 10 menit jalan. Biasanya gue kesana cuman paling ke toko-toko lokal doang sih. Dan Sendai itu terkenal dengan beef tongue-nya, beef tongue, lidah sapi.
Lidah sapi Sendai Miyagi itu sangat-sangat terkenal. Jadi gue hampir tiap hari gue makan itu sih. Karena rasanya enak banget. Emang beda restoran, beda cara masak, cuman selalu enak gitu. Jadi gue hampir tiap hari di Sendai itu gue makannya beef tongue sih. Jadi tadi habis dari itu naik ferry-nya kemana tadi? Sorry. Naik ferry-nya dari Shiogama ke Matsushima, dan dua-duanya itu Shiogama dan Matsushima itu di Miyagi Prefecture. Terus itu di Miyagi. Dan itu pas lu naik ferry itu ada kayak semacam cerita gitu loh. Nah itu dia ceritain, tapi karena itu pakai bahasa Jepang dan gue datangnya terlambat, gue nggak bisa request untuk translation ke bahasa Inggris. Jadi ya mereka cuman menyiarkan itu dalam bahasa Chinese karena ada orang China dan juga Jepang. Karena Jepangnya default kan. Tapi yang Inggris nggak sempet karena gue datangnya last minute banget, gue nggak bisa request, dan gue bilang nggak apa-apa, it's okay, it's fine gitu. Yang penting gue bisa naik ferry itu ke Matsushima. Dan di Matsushima itu gue ke beberapa kuil sih, Bud. Kuil Matsushima, Ya, kuil di Matsushima. Kuilnya namanya apa tuh? Ada namanya Godaido. Godaido, ada juga beberapa tempat lain, cuman gue nggak di Instastory gue nggak sebutin namanya, jadi gue nggak tahu apa. Tapi ntar lu bisa lihat lah di ini ya. Kuilnya itu beda nggak sih sama kuil yang di Kyoto sama di kuil yang di masing-masing kuil beda sih. Even di Matsushima sendiri, kuilnya sendiri juga ada yang beda, dari satu tempat ke tempat lain tuh beda. Cuman karena again gue kesana sore-sore, ada beberapa kuil yang udah tutup, jadi gue nggak ke banyak kuil, gue cuma kayak ke 2 atau 3 kuil gitu. Habis dari Matsushima itu lo kemana lagi tuh? Nah karena Matsushima itu gue udah sore dan udah malam akhirnya, dan udah nggak ada ferry lagi balik ke Shiogama, akhirnya gue Matsushima gue naik train lokal ke Sendai. Jadi naik kereta pulangnya. Ya, jadi gue dari Shiogama, kan sebenarnya lu ada dua pilihan nih, lu mau Matsushima dulu atau Shiogama dulu nih. Gue ke Shiogama dulu karena lebih dekat dari Sendai, terus gue langsung naik ferry ke Matsushima. Dari Matsushima gue muter-muter sampai malam, ya nggak sampai malam banget lah, kayak malamnya kayak jam 7, jam 8 gitu, terus gue pulang naik train biasa ke Sendai. Itu hari pertama ya? Ya. Terus besokannya? Terus besoknya itu gue ke Aomori. Nah dari Aomori ini gue ke Hirosaki. Hirosaki itu masih di Aomori Prefecture. Masih di Aomori Prefecture. Hirosaki. Di Hirosaki itu ada apa tuh di sana tuh? Hirosaki ada Hirosaki Castle. Hirosaki Castle. Cuman waktu itu pas gue kesana itu kan winter dan semuanya kayak even sungainya itu frozen, beku. Kan dia di atas kan di utara kan, dingin banget jadinya, kayak masih snowing. Jadi pas di Sendai nggak snowing nih, tapi dingin. Dingin tapi nggak snowing. Tapi pas gue naik kereta, naik Shinkansen ke Aomori, itu udah mulai kelihatan nih snowing, udah mulai kelihatan nih di sini. Saljunya pertamanya nggak lebat, makin lama makin lebat. Dan pas udah nyampe Hirosaki, wah itu udah snowing sih di mana-mana. Tapi masih buka nggak gitu untuk umum castle-nya? Bisa masuk nggak gitu? Unfortunately no, closed during the winter. Jadi gue cuma bisa lihat dari luar, gue foto-foto gitu, iya. Tapi it's still a nice experience lah. Gue masih bisa kayak jalan-jalan di sekitarnya gitu. Terus Aomori sendiri akhirnya karena gue nggak bisa masuk castle, gue ke Aomori Museum of Art. Yes, which is very good, sangat bagus. Di situ itu yang terkenal di Aomori Museum of Art itu ada patung anjing sebesar setinggi 8,5 meter. Wow, gede banget dong. Iya, gede banget, sangat gede, hampir 9 meter. Itu yang terkenalnya dari museum itu.
Habis dari situ? Museum. Habis dari situ, gue besoknya ke onsen, namanya Nyuto Onsen. Jadi Nyuto Onsen itu kayak semacam kayak village onsen gitu, dan onsennya nggak cuma satu, kayak ada beberapa, lu bisa milih yang mana gitu. Oke, itu di Akita tapi. Oh, Akita. Oke. Akita, iya. Nah, jadi besoknya itu gue ke Akita. Kan gue ke Akita, cuman Nyuto Onsen itu bukan di Akitanya langsung, ya tetap di Akita Prefecture, tapi bukan di Akita, nggak deket dari station gitu, kayak lu mesti ngambil kereta lagi ke Tazawako namanya. Tazawako, dari Tazawako lu mesti ngambil bus ke onsennya itu. Cuman masing-masing onsen itu ada busnya sendiri-sendiri sih, bukan gitu, kayak lu mesti kasih tahu drivernya lu mau ke onsen yang mana gitu. Nah, gue udah research kemana-mana, gue udah pilih satu onsen, gue mau ke sini. Jadi bus drivernya tahu kan, pas ke situ gue langsung yaudah turun di situ, gue onsen, public onsen, terus udahlah pulangnya itu karena udah kesorean banget, karena kan perjalanan kan jauh kan ya. Udah nyampe Akita lagi tuh udah sore, dan gue udah nggak bisa explore, gue pulang ke Sendai. Dan itu nggak deket loh dari Akita ke Sendai ke Miyagi itu, kalau naik Shinkansen one way itu 2 jam. Itu udah Shinkansen. 2 jam. Jadi 4 jam. Tapi karena gue masih belum puas, gue masih belum melihat other parts of Akita, akhirnya besoknya gue ke Akita lagi. Ke Akita lagi, di situ gue ke gereja. Di situ tuh ada satu gereja Katolik yang cukup menarik karena ada satu namanya, mereka manggilnya Maria Sama. Karena gue nggak tahu direction dan itu cukup jauh, gue ke bus stopnya, gue nanya ke gereja ini apa, terus orangnya udah Maria Sama. Jadi kalau lu ngomong Maria Sama, mereka tuh semua udah tahu lu mau kesini gitu. Gue dikasih tiket busnya, terus gue ke busnya itu stop di situ kan. Itu pas hujan, terus payung gue ketinggalan di Shinkansen. Untungnya pas gue turun, ada nenek-nenek yang pas juga mau ke gereja itu. Dia payungin gue, dan itu jalannya nanjak 20 menit. Wow. Gue itu kesana sebenarnya demi itu sih, cuma beli titipan doang, karena my aunties kebanyakan saudara gue itu kan Katolik, mereka titip rosario. Jadi sebenarnya agenda gue kesana itu gue pengen lihat patungnya itu, patung Maria yang terkenal itu, sama beli rosario. Cuman ternyata pas gue kesana ada misa Katolik gitu loh. Terus gue ditawarin sama susternya, kan itu tetap tempat biarawati kan, itu kan convent kayak tempat biarawati. Gue ditawarin untuk ikut misanya mau apa enggak. Gue bilang ya mau lah, udah jauh-jauh ke sini ada misa, gue mau ngikutin. Cuman syaratnya nggak boleh foto-foto, karena emang itu mereka sangat-sangat against ini. Gue cuman boleh foto itu di luarnya doang, outdoor, kayak outdoornya doang, sama bagian shopnya itu ya, tempat jual rosario itu boleh. Gue mau nanya deh, ini penasaran gue. Lu biasanya pas ngomong sama orang tua tadi, sama orang yang bus driver, sama yang bahkan ada orang yang nanya lu ngajak misa, itu ngomongnya pakai bahasa Jepang atau Inggris? Dan kalau bahasa Jepang lu ngerti atau gimana tuh komunikasinya? Kebanyakan pakai bahasa tubuh, sama kayak sedikit-sedikit bahasa Jepang. Misalnya gue bilang, misalnya pas gue mau ngomong ke tempat busnya itu ya, gue ngomong Maria sama Doko gitu. Kayak gue kan nggak terlalu bisa bahasa Jepang, cuman gue tahu dikit-dikit lah Doko itu di mana gitu. Maria sama Muska gitu. Kayak mereka bisa kayak hai gitu. Terus mereka biasanya kasih nunjuk peta gitu, dari sini ke sini, ngambil bus nomor berapa, terus berapa menit gitu. Kadang-kadang kalau mereka nggak ngerti sama sekali apa yang gue ngomong, gue pakai Google Translate di HP gue. Terus pas di misa gimana? Lo boleh cerita sedikit nggak? Lo ngikutin misa itu gimana? Yes, boleh. Misanya tuh misa pakai bahasa Jepang full, tapi gue dikasih buku misa sih. Pakai buku misa, jadi mereka tahu sebenarnya banyak turis-turis yang datang. Jadi mereka itu ada kayak translation-nya lah, bahasa Inggrisnya apa. Cuman Jepangnya itu mereka nulisnya itu bukan kanji, bukan hiragana katakana, tapi kayak pakai alfabet gitu. Jadi kita bisa ikutin gitu. Misalnya Bapak kami, misalnya doa Bapak kami, doa Salam Maria, doa macam-macam pakai ngomong pakai bahasa Jepangnya, kita bisa mengikuti. Romaji, ya. Yap, Romaji benar Romaji. Karena Katolik itu misalnya itu di mana-mana ya mesti kayak
tutur acaranya sama, ya gue bisa mengikuti dengan baik. Cuman gue kayak amazed aja dengan kayak wow, gue bisa mengikuti pakai bahasa Jepang yang kayak gue bisa kayak ngomong beberapa kali pakai bahasa Jepang gitu kayak ya it's a nice experience. Seru, ya itu seru sih, benar. Berarti udah habis ngikutin misa, terus lu sempet habis ngikutin misa, ini yang menarik, habis ngikutin misa kan kalau misalnya mau pulang kita harus nanjak lagi, kita harus turun lagi ke bus stop, nunggu lagi untuk ke station yang kita kan. Cuman untungnya Romonya punya mobil, Romonya nawarin kita nih mau bareng apa enggak nih. Akhirnya gue sama si Romo sama si nenek tadi, nenek yang mayungin gue itu, kita dianterin nih ke station sama dia. Baik banget. Yap. Gila, lu ikut mobilnya. Gue ikut mobilnya dan gue kayak bersyukur banget karena tuh hujan dan gue nggak bawa payung, sepatu gue udah basah. Gue bersyukur banget sih, maksudnya bisa dianterin gitu, ya itu. Lu ngobrol-ngobrol dong, apa enggak? Selama di mobil? Ngobrol-ngobrol. Romonya itu dia bukan orang Jepang, Budi. Dia orang Filipina, cuman udah di sana udah berapa belas tahun dan dia udah full kayak bisa fluent ngomong secara fasih bahasa Jepang. Yes. Oke, itu very menarik. Kalau udah di Prefecture Akita ya, berarti udah hari keempat gitu ya? Yep. Dan itu setelah gue diantar pulang ke stationnya, dari Akita Station, gue masih belum puas nih. Akita ada apa lagi? Akhirnya gue ke museum lagi. Masih lanjut nih? Masih dong, lanjut dong. Gak boleh, kan udah jauh-jauh ke sana, PP 4 jam, lu mendingan puas-puasin kan? Oke, kemana museum? Ke museumnya namanya, bentar. Museumnya itu Akita Museum of Art. Dan ini yang gue sukanya itu adalah arsiteknya itu Tadao Ando. Tadao Ando tuh kayak yang arsitek Jepang yang terkenal. Dan gue memang suka banget dengan karya-karya dia. Jadi ini salah satu karya dia. Oke, berarti ini museumnya kebanyakan arsitek bangunan-bangunan gitu ya? Bangunan secara umumnya itu didesain oleh dia. Cuman isinya itu ya beda-beda dan sangat-sangat unik. Okay. Misalnya ada exhibition gitu, kayak ada hantu. Terus ada tulisannya please shake my hand gitu kan. Waktu lu shake itu hand, ternyata tuh bukan robot, itu orang beneran tahu. Kayak ya itu maksudnya art yang very contemporary, yang bener-bener yang di luar kayak art yang sangat-sangat abstrak gitu lah gitu. Wow, itu unik juga ya. Kayak ada unik banget sih. Artnya hantu. Wow, gua kira artnya tuh kayak semacam lukisan, patung, digambaran gue begitu. Ada juga lukisan, cuman nggak cuman itu aja. Kayak bener-bener ada section contemporary di mana kamu bisa berinteraksi dengan kayak ininya art piece-nya gitu. In this case art piece-nya tuh seorang manusia yang menarik. Wujud jadi hantu, ya. Oke, habis dari situ museum. Habis dari museum, gue agak lupa tapi kayaknya gue pulang deh karena udah malam. Karena gue inget banget pas gue keluar dari museum udah gelap. Terus gue nunggu bus yang ngebalikin gue ke Akita Station. Oke, busnya masih ada berarti itu ya, masih ada busnya. Ya. Ya, jadi dari Akita Museum of Art ini it's not within walking distance dari Akita Station, jadi kamu harus ngambil local bus. Oke. Tadi berarti abis dari nyampe Akita Station ke Sendainya masih ada tuh. Ke Sendainya Shinkansen juga kan? Iya, naik Shinkansen 2 jam lagi. Jadi nyampe Sendai udah malam banget. Oke. Terus besokannya udah hari terakhir dong ya berarti ya? Iya, besokannya itu karena gue nggak mau menyanyiakan kesempatan, gue masih nyanyi lagi nih, ini gue bisa kemana lagi nih sebelum gue balik Tokyo. Cuman karena memang udah batas waktunya udah nggak keburu lagi, akhirnya gue pulang ke Tokyo dan emang gue udah book hotel di situ. Terus gue ketemuan sama teman gue, di mana dia ngajak gue ke izakaya tadi, ke tempat yang gue bilang sama dia. Ya, gue nanya. Kan dia nanya kalau mau makan apa, gue bilang biasa izakaya. Yaudah. Gila men. Langsung cabut. Makanan favoritnya izakaya. Wow. Ya. Oke, jadi itu yang pas lu perjalanan lu di mana nih? Tohoku ya? Kalau kita beli ini, kita bisa ke 3 onsen semau kita, apa aja itu. Terjun. Gue bisa kano. Bagus banget. Oh my god. Iya.
oh which part of Indonesia? Gue bilang gue dari Solo, my hometown. Lu tahu apa yang dia lakukan? Dia nyanyi Bengawan Solo. Hah?